banyak sekali orang-orang yang beranggapan bahwa orang Jawa ini nggak jelas Tuhannya, Mas. Apa yang disembah itu nggak jelas katanya. Ada juga yang mengatakan bahwa Tuhannya orang Jawa itu adalah Semar. Jadi orang Jawa menyembah Semar katanya. Ada juga yang mengatakan bahwa kalau Tuhannya orang Jawa ini Semar, berarti Tuhannya banci, Mas. Karena nggak jelas jenis kelaminnya, bukan perempuan, juga bukan laki-laki. Ya, wujudnya Semar kan perpaduan antara laki-laki dan perempuan. Nah, kalau menurut Mas Wahyu ini gimana, Mas, tentang anggapan orang-orang yang mengatakan yang sudah saya jelaskan tadi, Mas? Gimana yang benar, Mas, kira-kira? Ya silahkan ya Mas Yahya, mau menganggap apapun, termasuk mengatakan atau bahkan mungkin juga menghujat bahwa orang-orang Kejawen itu dianggap menyembah Semar, nggak punya Tuhan, atau bahkan dikatakan bahwa Tuhannya orang Jawa ini banci karena digambarkan sebagai sosok Semar ini tadi wujudnya itu nggak jelas laki-laki atau perempuan. Mungkin saya mau coba terangkan menurut pandangan saya secara pribadi bahwa kalau kita bicara tentang ketuhanan itu masuknya adalah tentang keimanan. Yang mana keimanan saya yakini itu adalah hal yang sangat pribadi sekali. Bukan hak saya untuk menilai keimanannya Mas Yahya, bukan hak saya untuk menilai keimanan daripada saudara-saudara kita yang lain, terlepas dari apapun kepercayaannya, apapun agama yang dipeluknya. Karena itu sangat pribadi sekali. Saya justru tidak mau masuk ke sana, biarkan kita menjalankan keimanan kita sesuai dengan keyakinan kita masing-masing saja, Mas Yahya. Kalau kita bicara tentang Tuhan ya Mas Yahya ya, kalau kita beranggapan bahwa Tuhan itu sebagai sebuah wujud atau sebuah sosok, maka kita jadi akan berimajinasi menggambarkan kira-kira Tuhan ini laki-laki atau perempuan begitu. Ya itulah sebabnya orang-orang yang mungkin merasa paham tentang agama menganggap bahwa orang-orang Kejawen ini menyembah Semar, dianggapnya menyembah Tuhan yang Tuhannya nggak jelas laki-laki atau perempuan. Padahal mereka beranggapan seperti itu karena mereka menganggap Tuhan ini sebagai sebuah wujud, sebagai sebuah sosok, sehingga harus diterangkan bahwa seolah-olah gambarannya Tuhan itu berarti sosok laki-laki atau perempuan. Ya padahal Tuhan ini kan udah jelas, Tuhan ini nggak ada DNA-nya Mas Yahya. Artinya Tuhan ini bukanlah sebuah wujud, bukanlah sebuah sosok laki-laki atau perempuan. Tapi justru dari tokoh Semar ini ya, dari tokoh Semar ini, kita itu justru bisa mempelajari tentang ketuhanan. Bahwa Tuhan itu memang bukan laki-laki dan juga bukan perempuan. Tetapi Tuhan itu tergantung daripada wadahnya. Artinya bukan sebuah wujudnya, bukan sebuah sosoknya, Mas. Ya inilah ketidakmengertian atau ketidakmauan kita untuk memahami tentang sesuatu hal, khususnya tentang konsep ketuhanan ini, supaya kita betul-betul paham. Jadi kita nggak hanya berhalusinasi atau berimajinasi bahwa seolah-olah Tuhan itu berwujud, bisa kita gambarkan sebagai sosok laki-laki atau perempuan. Nah, lepas dari itu, kalau dikatakan orang Kejawen ini tidak punya Tuhan, Tuhannya adalah Semar, itu kan penilaian. Tuhan itu bukanlah milik suatu pribadi, ya, artinya suatu kaum, suatu golongan, bukanlah milik suatu komunitas, baik itu organisasi, keagamaan atau apapun. Tetapi Tuhan itu adalah milik siapapun yang mau meyakini dan mengimani tentang keberadaan daripada Tuhan itu sendiri. Kalau ada orang yang merasa bahwa oh Tuhan itu miliknya agama A, miliknya agama B, saya rasa itu belum paham betul tentang agama, Mas. Nah, sebenarnya Semar ini kisah dari mana sih, Mas? Kan kalau di India itu ada kisah Mahabharata ya. Apakah Semar ini
tokoh asli Jawa yang dikisahkan di pewayangan saja, Mas? Kalau dikatakan dari India ya jelas tidak, Mas. Tidak ada tokoh Semar di India. Ya, di kisah Mahabharata itu tidak ada. Tapi kalau di Nusantara, di Indonesia ini, di pewayangan, ya, tokoh Semar ini ada. Karena memang tokoh Semar ini kan dikisahkan, ya. Ini memang asli dari Nusantara, dari Jawa, bukan dari India. Jadi tidak ada di India itu, yang ada ya di Indonesia ini, khususnya di Jawa. Kalau kita bicara tentang tokoh Semar. Iya, banyak sekali orang yang salah paham tentang pelajaran sosok Semar ini ya. Ada yang mengaitkan dengan budaya India, kemudian dikaitkan dengan ajaran Jawa juga, sehingga disebut bahwa ajaran orang Jawa ini adalah ajaran Hindu, Mas. Ada juga yang mengatakan ini ajaran Buddha yang identik dengan ajaran-ajaran daripada India, ya, Hindu dan Buddha lah intinya. Nah, kalau menurut Mas Wahyu, Semar ini apakah memang benar-benar sosok seperti yang dikisahkan orang-orang di pewayangan, atau hanya sebuah filosofi, Mas? Jadi ini kan memang banyak versi, banyak sumber ya, yang tentu tidak bisa semuanya itu kita anggap adalah benar atau mungkin salah ya, kembali kepada cara kita memahami tentang sesuatu hal. Kalau saya secara pribadi justru meyakini bahwa Semar ini bukanlah sebuah sosok atau tokoh. Ini hanya kisah, yang mana kisah ini tentu erat hubungannya adalah dengan filosofi kehidupan. Kalau menurut lidahnya orang Jawa, Semar itu kan berarti samar ya, Mas. Yang mana samar ini berarti samar itu semu, ya, nggak jelas. Ada tapi tidak ada wujudnya, begitu, Mas ya. Jadi kalau dikatakan Semar ini adalah seorang tokoh begitu, asli ada orangnya, manusianya dari mana, tidak seperti itu. Jadi Semar ini hanya kisah, ini hanya filosofi, Mas ya. Pesan moral di dalamnya. Nah, kalau kita mau mempelajarinya, mungkin saya tidak perlu terangkan terlalu jauh atau terlalu dalam ya, Mas ya. Tetapi secara sederhana saja bahwa Semar ini adalah gambaran daripada kehidupan pribadi kita. Semar ini kalau untuk lidahnya orang Jawa kan berarti samar ya, Mas ya. Samar itu berarti semu. Dikatakan tidak ada tetapi ada. Sosok Semar ini kan identik dengan hal-hal yang berkaitan dengan kepemimpinan yang bijaksana, yang baik, yang tegas, yang cerdas dalam segala aspek kehidupan tentunya. Nah, sebetulnya ini adalah filosofi gambaran tentang kehidupan pribadi yang ada di dalam diri kita. Kalau kita bicara wujud ini kan hanya wadah ya, Mas ya. Tapi isi di dalamnya, nah itu yang harusnya mau dan mampu untuk dipelajari lebih jauh. Kalau kita bicara tentang Semar, ya. Semar ini kan momong yang disebut Pandawa dan momong juga yang disebut Kurawa. Yang mana Pandawa dan Kurawa ini adalah gambaran daripada tentang hal yang baik dan tentang hal yang tidak baik. Di sini isinya adalah kedengkian, arogan, egois, keangkara murkaan. Sedangkan di sini isinya adalah tentang kebijaksanaan, tentang kebaikan, tentang ketegasan, tentang keberanian dan lain sebagainya. Intinya tentang hal baik, dan di sini adalah tentang hal yang tidak baik. Nah, ini sebetulnya kan sudah jelas. Ini adalah gambaran daripada kehidupan pribadi kita. Di mana kalau kita mampu mengenali siapa yang sesungguhnya yang ada di dalam diri kita ini, maka kita akan mampu untuk mengendalikan dua hal ini. Kita mau menggunakan yang mana begitu, Mas? Karena dua-duanya ini milik kita. Dua-duanya ini adalah isi daripada diri pribadi kita. Ada baik dan ada buruk.
Tinggal kita mau pakai yang mana gitu loh. Nah, inilah sebetulnya makna atau pesan-pesan yang terkandung di dalam pengertian tentang semar ini tadi. Tapi sayangnya kan, wah ini sudah banyak sumber macam-macam lah. Dikatakan ini sosok begini, ini tokoh begini, bla 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 bla. Tapi ya kembali lagi, sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Tapi kalau tadi jenengan tanya apakah ini tokoh yang memang ada wujudnya, ada manusia, ya nggak ada mas. Ini hanya pesan moral, ini hanya filosofi saja tentang semar. Makanya kalau kita mau mempelajari sesuatu hal itu harus mempelajari betul sampai ke akarnya atau ke sumbernya. Supaya kita ini nggak hanya asal nerima jadi, terus kita percaya katanya. Nanti jatuhnya jadi katanya, dan kita jadi ikut-ikutan. Nah kalau ini dihubungkan dengan tentang ketuhanan itu tadi, ya siapapun yang mau menilai, monggo-monggo saja mau dinilai seperti apa. Kan nggak penting juga. Yang penting kita ngerti dengan kehidupan kita. Makanya orang kalau mau kenal Tuhan, nggak perlu membaca buku, nggak perlu belajar ke negara lain, nggak perlu kemana-mana. Jadi semakin kita keluar, mempelajari hal-hal yang ada di luar, maka semakin kita tidak akan pernah mengenal Tuhan. Tapi semakin kita masuk ke dalam, mempelajari apa yang ada di dalam diri kita, kita akan semakin mengenal ketuhanan yang sesungguhnya, Mas.